Baik, selamat malam Bapak dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Yude Sinti Ciamnifu, NIM 2003030030, kelas A semester 3 Prodi Sosiologi. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview tugas metode penelitian sosial buku yang ke-8, metodologi kompleks aktivitas, landasan pemahaman dan pemodelan. Yang pertama, perumusan masalah dan pendekatan umum. Perumusan masalah dan pendekatan umum, semua entitas dan operasi di atas bersama dengan semua jenis informasi dan aset teknis, sistem dan peralatan yang terkait dengannya. Semua ini entitas dan operasi mengikat bersama beberapa gagasan mendasar. Pertama, mereka membentuk sistem yang kompleks. Kedua, mereka memasukkan orang sebagai elemen. Dan ketiga, signifikan jumlah bagian penyusunnya adalah buatan, yaitu buatan manusia. Dengan menggabungkan entitas serupa menurut alasan tertentu, mereka dapat ditunjuk sebagai sistem sosiologi teknis. Didefinisikan sistem kompleks yang melibatkan orang, namun mungkin elemen teknis dan alami. Konsep STS mencakup hampir semua sistem yang digunakan dan dibuat sebagai hasilnya. Aktivitas manusia yang terdiri dari orang-orang di satu sisi, sistem sosiologi adalah hasil dan pokok bahasa aktivitas manusia. Di sisi lain, aktivitas adalah pelaku materi pelajaran atau sarana kegiatan yang kompleks. Biarkan kami memperjelas pertanyaan ini. Pertama, terorganisasi dan terarah. Hampir semua aktivitas manusia dilakukan dalam rangka status atau mewakili nilai dalam berdirinya sendiri. Mereka tidak membawa manfaat, hanya melalui keberadaan mereka terlihat sebagai objek material. Mereka selalu membutuhkan biaya untuk memeliharanya. Nilai dan utilitas muncul dari tujuan penerapannya, dari aktivitas pelaksanaan, dan dari fungsinya. Yang berikut, relevansi masalah, disiplin dan metode terkait. Pokok bahasa metodologi kompleks aktivitas atau pola umum organisasi dan manajemen sangat erat terkait dengan pertanyaan mengelola sistem organisasi dan teknis kompleks yang telah lama menjadi topik penelitian. Pertama dan terutama adalah para filsuf, karena masalah bersifat interdisipliner dan ini diwujudkan dari upaya yang pertama untuk menyelesaikan hanya karena tidak jatuh dan tidak cocok ke dalam ruangan lingkup kepentingan salah satu dari monodisiplin. Belakangan masalah pengelolaan sistem terus ditangani oleh para filosofis dan pakar sibernetika atau terkadang bersama pakar sektoral. Lihat tinjauan singkat manajemen filsafat di pertengahan abad yang ke-20. Sangat kompleks, sistem teknis mulai dibuat dengan kebanggaan secara intensif atau bersama dengan organisasi. Secara alami mereka dimasukkan dalam penelitian manajemen. Kemudian muncul formulasi sibernetika Lewin-Font, teori sistem umum berrelevansi atau dorongan utama, terutama karena Perang Dunia Kedua, dan dengan cepat menjadi fokus pada sistem teknis yang paling mendesak. Masalah yang dapat dijelaskan dengan model matematika yang sesuai, pendekatan seperti riset operasi yang dengan menggunakan metode matematis, memeriksa bidang individu, tugas manajemen terapan melalui teknis dan organisasi sistem, muncul dan dikembangkan secara menyeluruh, tetapi tidak menyelesaikan pertanyaan manajemen secara keseluruhan. Yang berikut, aktivitas kompleks dan keseluruhan sistem prakteknya. Representasi yang diterima secara umum dari kompleks prosedural aktivitas dalam metodologi modern tidak mengabaikan dekomposisi, tujuan, teknologi, dan hasil kegiatan, dan tidak mengandung kesesuaian. Prosedur deskripsi hasil atau teknologi dalam bentuk non-detail dan objek terstruktur secara signifikan mempersempit penerapan pendekatan ini. Untuk studi tentang contoh aktivitas non-sepele yang praktis menarik, misalnya presentasi kegiatan mengembangkan model mobil atau tempat cuci, mesin atau fasilitas teknis kompleks lainnya, yang produksi, penjualan, layanan, dan lain-lain pada tingkat abstraksi tidak akan memungkinkan Anda untuk mendapatkan hasil yang berguna.
untuk menganalisis aktivitas atau membuat sistem manajemen untuknya. Contoh serupa pesawat disiplin atau pesawat terbang adalah sistem yang kompleks dan sebagai konsekuensinya membutuhkan berbagai teknologi yang canggih untuk desain, produksi, dan lainnya. Akibat dan berbagai OTC menerapkan teknologi ini. Oleh karena itu, representasi teknologi produksi pesawat itu sendiri dan subjek semua orang secara keseluruhan tampaknya tidak konstruktif dan operasional. Kesimpulan yang sama dapat ditarik untuk beralih retail, bisnisnya, cabang-cabang serta toko dan divisi pembangkit listrik tenaga nuklir, pemadam kebakaran, dan contoh lintasan sektor lainnya yang dibahas dalam makalah ini. Oleh karena itu, kami memperkenalkan konsep aktivitas dasar dan kompleks. Oleh aktivitas dasar yang kami maksud adalah aktivitas, tujuan, teknologi, dan hasil yang tidak memiliki struktur internal dan non-sepele mereka sendiri, atau menurut prinsip generasi dan abstraksi, pengenalan struktur semacam itu tidak dapat memberikan pengetahuan tambahan efek kualitatif baru. Yang berikut struktur aktivitas kompleks. Struktur logis aktivitas kompleks dicirikan oleh banyak teknologi, subjek, dan atau objek aktivitas. Ketika elemen dari satu aktivitas kompleks digabungkan elemen dari aktivitas kompleks atau dasar lainnya, masuk akal untuk mencatat properti dalam banyak kasus. Dikomposisi menjadi elemen yang pada gilirannya adalah elemen-elemen yang membentuk hierarki multilevel struktur logis. Elemen tingkat yang lebih tinggi dalam hierarki seperti itu tidak hanya terurai dibentuk koleksi tingkat yang lebih rendah, tetapi juga dalam arti tertentu mendorong bawahan untuk melakukan yang lebih rendah, tetapi juga dalam arti tertentu aktivitas merupakan konsep hasil dari mereka. Oleh karena itu, akan mengatakannya bahwa elemen tingkat yang lebih tinggi dari menciptakan permintaan intensif atau hanya permintaan dalam kaitannya dengan kegiatan hilir dan penggunaan atau konsumen dari hasil mereka. Permintaan dapat bersifat deterministik atau tak tentu, tergantung tentang ini. Berbagai model elemen akan diperkenalkan di sini. Yang berikut aktor dalam aktivitas kompleks dan sosial teknis sistem. Subjek aktivitas kompleks adalah organisasi dan teknis, selalu termasuk orang-orang dan dalam kasus kemerosotan tertentu yang terdiri dari satu individu. Jadi elemen utama dari subjek aktivitas adalah seseorang dengan pikiran, perasaan, dan emosinya, atau kolektif dengan ketidaksadaran kolektifnya, yang menghasilkan kolektivitas yang signifikan dalam pembangunan model umum dalam analisis formal dan subjek penting. Bagaimana subjek menyadari aktivitas yang melakukannya sama sekali. Dalam pengertian ini, perasaan, emosi, dan faktor transendental lainnya harus diperhitungkan hanya dalam KLHS dengan melakukan aktivitas. Misalnya, pikiran dan perasaan karyawan bank retail sama sekali tidak relevan jika menunjukkan loyalitas kepada bank dan melakukan layanan pelanggan yang ditentukan. Operasi dengan kinerja yang tepat sama untuk jalur perakitan pekerjaan atau insinyur pabrik pesawat terbang, serta contoh lainnya. Dalam situasi ini, hubungan teknologi dan informasi antar perusahaan tidak signifikan. Saham gabungan dan manajemen keuangan cukup memadai untuk keberhasilan pengembangan produksi. Koneksi lain dapat diabaikan. Pabrik siklus penuh mandiri dalam beberapa dekade terakhir, produk layanan dan seluruh ekonomi telah menjadi signifikan jauh lebih rumit. Satu pabrik tidak dapat sepenuhnya menghasilkan produk yang kompleks. Itu diperlukan untuk menciptakan kerjasama teknologi. Di sisi lain, perlu menemani produk sepanjang siklus hidupnya untuk waktu yang lama, terkadang selama beberapa dekade. Semua ini telah menyebabkan peningkatan peran teknologi dan informasi penghubung antar perusahaan. Peran utama dimainkan oleh produksi melalui proses berdasarkan LC. Proses ini berusaha dengan non-direktif atau ikatan manajemen lunak. Yang berikut, proses dan aktivitas proyek. Pertimbangan contoh praktis menunjukkan bahwa elemen dapat ditugaskan secara konvensional ke salah satu dari dua jenis. Sebut saja mereka tipe proses dan desain. Proses adalah kegiatan pada saat pergantian
pergantian operator unit PLTN atau stasiun secara keseluruhan, aktivitas konsultan cabang bank atau kredit, inspektur aktivitas pekerjaan terkait di jalur perakitan akhir dan pesawat terbang. Tujuan kegiatan mereka dirumuskan sebagai pemetaan nilai-nilai parameter unit dan mempertahankan dalam rentan yang ditentukan. Layanan dari semua pelanggan yang masuk, kinerja aktualitas dari operasi yang ditugaskan, rakitan pesawat yang dirakit, sedangkan sifat tujuan tidak berubah dari satu interval ke interval lainnya, atau nilai target parameter dapat berubah. Hasil kegiatan dapat diukur secara kuantitatif. Dalam contoh ini kami adalah jumlah listrik yang dihasilkan atau proporsi waktu selama unit berfungsi dengan mode reguler. Jumlah pelanggan yang dilayani dihasilkan proporsi waktu selama unit berfungsi dalam mode reguler. Jumlah pelanggan yang dilayani adalah jumlah node yang dirakit. Perbedaan utama antara unsur-unsur jenis proyek adalah bahwa pencapaian tujuan dan hasil kegiatan dalam hal ini sering dievaluasi benar. Hasil atau diperoleh atau sesuai dengan direncanakan atau menyimpan dari yang terakhir atau tidak tujuan tercapai atau tidak pencapaian sebagian dari tujuan setara dengan kurangnya upaya untuk mencapainya. Hasil sebagian dalam banyaknya kasus tidak memiliki tujuan kegunaan. Contohnya kegiatan tersebut termasuk tim perbaikan yang melakukan pekerjaan memperbaiki di unit daya, merancang mesin atau unit pesawat oleh seorang insinyur, dan memadamkan api dengan perhitungan. Yang berikut aktivitas informasi dan pengetahuan yang kompleks. Manajemen siklus produk didefinisikan sebagai pendekatan strategi untuk menerapkan seperangkat alat yang konsisten yang mendukung penciptaan bersama, manajemen penyebaran dan penggunaan informasi produk dalam perusahaan yang diperluas dari konsep produk hingga akhir siklus hidup, mengintegrasi karyawan teknologi proses sistem produksi dan informasi. Metode dan implementasi perangkat lunak sekelas PLM sangat tersebar luas. Hampir semua aktivitas produksi modern didasarkan pada penggunanya. Menurut lembaga analisis terkemuka, pasar untuk PLM produksinya puluhan miliar dolar per tahun dan terus berkembang pesat. Manajemen pengetahuan dirancang untuk beroperasi dengan lebih luas dan kurang formal. Jangkauan pesat manajemen pengetahuan dirancang untuk beroperasi dengan lebih luas dan formal. Jangkauan informasi, hal ini didefinisikan sebagai disiplin mengembangkan terintegrasi pendekatan definisi. Informasi hal didefinisikan sebagai penyediaan semua aset informasi perusahaan yang mungkin termasuk database, dokumen, kebijakan, prosedur, serta pengetahuan dan pengalaman karyawan yang belum dikumpulkan. Tugas utama manajemen pengetahuan adalah klasifikasi dan penataan pengetahuan profesional, pembuatan database, dan penyimpanan pengalaman dan keahlian profesional, perorganisasi komunitas profesional, dan pertukaran informasi di dalamnya. Untuk sementara dapat dikatakan bahwa jika alat dan metode PLM menyediakan manajemen subjek, maka manajemen pengetahuan adalah manajemen model informasi secara keseluruhan. Yang berikut ketidakpastian dalam aktivitas kompleks. Secara umum, ketidakpastian adalah karakteristik untuk setiap aktivitas, dan itu sangat penting, terutama untuk mempertimbangkan ketidakpastian. Kami akan menggunakan ide King. Yang pertama, berbagai kepastian terukur dengan benar, dan yang kedua, menganggap ketidakpastian sebagai sumber yang tidak hanya masalah negatif, tetapi juga perkembangan. Ketidakpastian akan disebut sebagai kemungkinan terjadinya selama CA. Peristiwa tertentu yang mempengaruhi realisasi dan hasilnya, tetapi yang mungkin atau mungkin tidak terjadi. Konsekuensi dari ketidakpastian adalah ketidakmampuan untuk memprediksi secara a priori karakteristik hasil aktivitas, momen penerimaan, dan upaya sumber daya yang akan dikeluarkan untuk tujuan ini. Ketidakpastian terukur dari didefinisikannya sebagai kemungkinan terjadinya peristiwa yang dijelaskan oleh hukum tertentu, atau mungkin atau tidak mungkin terjadi. Yang berikut pembuatan komponen aktivitas kompleks.
Saat mengimplementasi aktivitas kompleks, keberadaan beberapa elemen aktivitas adalah diselesaikan dengan memuaskan kebutuhan dan tidak menimbulkan konsekuensi apapun. Di lain kasus, selama pelaksanaan atau sebagai akibat dari penyelesaian elemen aktivitas atau pencapaian hasil yang sesuai, aktivitas baru elemen dihasilkan ketika kebutuhan baru didefinisikan yang belum terpenuhi. Kegiatan yang dilakukan atau bahkan pembentukan kebutuhan baru, pembangkit unsur-unsur kegiatan terjadi sebagai respon terhadap timbulnya peristiwa ketidakpastian, kondisi eksternal atau internal, perubahan aktivitas yang membutuhkan reaksi yang tetap, perubahan aktivitas atau pembangkit dan aktivitas baru. Contoh aktivitas pembangkit adalah yang pertama, selama aktivitas berfungsinya cabang bank retail siang hari, peristiwa lingkup eksternal, kedatangan klien di cabang bank retail untuk kinerja pembayaran utilitas atau pembukaan setoran, menghasilkan aktivitas baru untuk memberi klien layanan tertentu. Yang kedua, dalam melakukan kegiatan merancang atau meningkatkan pesawat terbang tertentu, model peristiwa teknologi membutuhkan untuk mengembangkan simpul dan mungkin teknologi pembuatan suku cadang atau perakitnya menghasilkan aktivitas yang sesuai atau solusi teknis atau teknologi baru yang ditemukan oleh desainer, teknolog atau ketidakpastian subjek, menghasilkan aktivitas untuk berubah produksi atau servis model ini. Yang ketiga, selama aktivitas berfungsinya pemadam kebakaran selama shift, peristiwa eksternal, deteksi kebakaran memicu pemadam kebakaran atau perhitungan untuk memadamkannya. Dan yang keempat, selama operasi pengoperasian pembangkit listrik tenaga nuklir selama shift, peristiwa teknologi kegagalan peralatan tertentu menghasilkan aktivitas untuk perbaikan penghentian aktivitas atau elemennya sebagai suatu peraturan yang dihasilkan sebagai respon terhadap faktor eksternal atau peristiwa. Baik, sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih, selamat malam.